siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, apa kabar adik-adik? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran ini adik-adik sekalian sehat-sehat dan juga masih tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan kita mengawali suatu aktivitas dengan memulai kita mulai dengan berdoa. Oke, silakan yang siapa yang bisa pimpin satu berdoa, silakan. Tadi. Untuk sebelumnya siap berat. Sebelum mulai aktivitas pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Adik-adik sekalian, apakah sudah siap belajar? Siap. Ini yang terhadir berapa orang? Di grupnya siapa? Siapa yang terhadir? Gesa ada? Nursifa ada? Andi? Oh sakit? Amelia? Ada? Ya, yang tidak hadir siapa tidak hadir? Anggi? Ya? Amelia? Ada dia? Ada dia tadi? Kadek, oh ya kadek ada ini, ada kegiatan kepada. Ya. Jadi mudah-mudahan yang sakit bisa segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian untuk yang sementara melakukan aktivitas lain mudah-mudahan bisa sukses dan bisa diselesaikan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar sebagaimana biasa, di mana dalam proses pembelajaran ini kita harus mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan dalam pembelajaran. Ya, dalam hal ini ada aturan yang harus kita patuhi. Ya, misalnya kita jaga kebersihan dalam kelas, kemudian kita jaga kenyamanan dan jangan sampai sebentar dalam proses pembelajaran adik-adik ada yang saling mengganggu, ya, meskipun tidak dilihat tapi itu tidak dibolehkan. Kemudian kita juga dalam proses pembelajaran, apalagi kalau misalnya kita melaksanakan suatu kegiatan praktek misalnya, itu kita harus jaga keselamatan dalam bekerja. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah sekarang pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teori kinetik gas, ya? Ada yang masih ingat materi apa saja dipelajari pada teori kinetik gas itu? Ya, silakan. Ya? Oh ya, jadi untuk teori kinetik gas ini belajar tentang sifat-sifat mikroskopis daripada apa namanya, gas ideal, ya. Jadi karena kita sudah mempelajari tentang masalah teori kinetik gas,
dalam proses penyebaran partikel-partikel dalam terkinetisasi itu, apakah ada proses yang terjadi dalamnya sehingga benda-benda atau molekul yang bergerak itu bisa tersebar dan penyebarannya itu sebarang. Apakah ada prosesnya di dalamnya? Ya, siapa? Delia. Ada proses apa? Proses termodinamika. Ya, karena dalam proses penyebaran ini memerlukan proses, maka di situ terjadi proses termodinamika. Di mana dalam proses termodinamika ini ada beberapa proses yang harus dipahami, kan? Ya. Kemarin sudah dipelajari, itu ada beberapa proses. Yang pertama ada proses isobarik, ada proses isobarik, ada proses isotermal, ya, itu dalam materi yang dipelajari pada hidrokinetika kemarin. Nah, sekarang karena di dalam dalam proses penyebaran molekul-molekul atau partikel-partikel ini memiliki proses termodinamika, maka pada kesempatan ini kita akan pelajari tentang materi termodinamika. Materi kita kali ini adalah tentang termodinamika, di mana yang akan kita pelajari di sini adalah terkait dengan masalah hukum 2 Newton. Nah, sebelum kita masuk pada materi tentang hukum 2 Newton ini, mungkin ada yang masih ingat apa itu termodinamika? Ada yang masih ingat di kelompok ini? Ada? Oke, silakan. Termodinamika itu mempelajari tentang proses perpindahan energi. Mempelajari tentang proses perpindahan energi. Ya. Jadi kalau di teori kinesis gas kita mempelajari tentang perpindahan molekul-molekul secara mikro. Untuk yang di termodinamika itu kita akan belajar tentang perubahan energi secara makro. Jadi itu perbedaan antara teori kinesis gas dengan materi pada termodinamika ini. Oke, pada termodinamika kira-kira apa saja sudah dipelajari yang dalam termodinamika? Hukum termodinamika. Hukum termodinamika. Kemudian apa lagi? Mesin kalor. Apa lagi? Siklus Siklus Carnot. Apa lagi? Mesin pendingin. Mesin pendingin. Ya, masih ada lagi? Ya, jadi secara umum materi yang kita pelajari pada termodinamika itu ada beberapa materi. Yang pertama tentang hukum-hukum termodinamika. Di dalamnya itu ada hukum 1, 2, dan ya, ada juga hukum ke 0. Ya, hukum 1, 2, hukum ke 0 dan hukum 1 dan 2, ya. Kemudian selain kita mempelajari tentang hukum-hukum termodinamika, juga kita mempelajari tentang mesin pendingin. Nah, ini biasanya kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi dalam keseharian kita ini sebenarnya kita banyak memanfaatkan daripada termodinamika ini dalam aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya kita saja bergerak itu kita manfaatkan termodinamika. Ya. Di mana kita manfaat termodinamika pada saat kita melakukan gerak itu pada saat kita sudah dalam tubuh kita itu ada proses pembakaran, ya, ada proses pembakaran, sehingga ketika kita sudah makan misalnya, di situ kita akan bersemangat lagi. Jadi di situ ada proses termodinamika yang
di dalam tubuh kita, sehingga setiap hari itu kita tetap memanfaatkan daripada termodinamika ini. Jadi partikel-partikel itu akan bergerak di dalam ya, molekul-molekul itu. Ya. Jadi kita bisa melakukan itu dengan memanfaatkan termodinamika. Dan sekarang karena dalam proses termodinamika ini ada ya proses-prosesnya, ya. Tadi di sini saya akan menampilkan, di sini ada sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa? Mesin apa? Mesin Motor. Ya? Motor. Mesin motor. Ya, selain mesin motor ada lagi mesin selain motor yang seperti ini. Ya? Ya, jadi ini adalah salah satu mesin yang mungkin selama ini kita jadikan tumpangan, ya, kita bawa, tapi mungkin untuk yang spesifiknya kita belum terlalu memahami atau belum melihat bagaimana sebenarnya mesin yang ada pada kendaraan yang kita tumpangi. Jadi ini adalah salah satu mesin yang kita gunakan, mesin motor. Nah, atau di sini ada yang belum pernah membawa motor mungkin sendiri. Ada ya? Hanya masih numpang atau mungkin masih sewa diantar ya. Misalnya ojek atau kalau di kota apa ya? Sekarang Grab ya. Ada? Tak semua ya? Tak motor tak semua ya? Bisa ya? Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Nah, sekarang ketika Anda mengendarai motor, ya kira-kira bagaimana mesin motor ini bisa bergerak? Ya? Ya, sebelah sini. Ya, ada yang menggerakkan ya? Itu apa? Ya, mesin dan roda. Kita lihat di mesin. Ya, pada mesin itu ada ada kaitannya dengan roda, ada hubungannya dengan roda. Ketika berjalan maka keduanya itu akan saling terkait antara mesin dengan roda. Ya. Jadi dari gambar ini, ya, karena kita mengetahui bahwa ketika mesin ini sudah dijalankan dan itulah bergerak, maka ya mungkin yang perlu dipahami juga sumber energi ya pada mesin tersebut. Dari mana kira-kira asalnya? Bahan bakar. Misalnya bahan bakar apa yang bisa ini? Bahan bakar mesin. Selain mesin apa lagi yang bisa kita gunakan? Nah, jadi pada umumnya minyak bumi ya. Jadi ada bensin, ada solar, ada apa lagi? Pertalite, ya, Pertamax. Ya, jadi dari semua jenis bahan bakar ini itu sering kita lihat, apalagi kalau di sini dekat dengan Pertamina, jadi bisa kita lihat beberapa jenis bahan bakar ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah energinya ketika motor itu bergerak? Ya. Bensin masuk ke dalam ruang bahan bakar. Jadi dia akan mengubah apa di sini? Energi apa kira-kira? Ya. Perubahan energinya apa? Ya. Ya, ketika dia masuk ke ruang bahan bakar itu, energi yang terjadi di situ apa perubahan energinya? Dijadikan bahan bakar yang menjadi motor penggerak dan menggunakan. Ya. Dan itu akan mengubah energi menjadi energi gerak, ya kan? Ya. Ya, jadi ketika motornya berjalan, berarti di situ ada kinetiknya, energi geraknya ya yang terjadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Untuk masalah termodinamika. Sekarang dari aplikasi termodinamika ini di sini ada video yang mungkin akan disimak dulu. Saya akan putar dulu videonya.
mudah-mudahan bisa diputar ya. Ya ini dari simak dulu dari tayangan ini. Ya ini videonya, saya tampilkan saja begini. Bisa jaringannya? Ada? Hotspot ada? Sudah ada. Tidak ada, tidak masuk.
silakan disimak dulu ya videonya. Bisa kelihatan ya? Bisa. Jadi perhatikan di sini ada proses termodinamika di dalamnya. Jadi pada kendaraan ini itu nanti akan dilihat bagaimana proses termodinamika pada saat kendaraan ini berjalan. Jadi perhatikan ya, ini proses-prosesnya. Jadi prosesnya ini, jadi ada proses termodinamika di sini. Prosesnya ada proses teknik, kemudian ada juga proses namanya itu boring.
Oke. Ya, dari tayangan video ini ya, apa yang bisa disimpulkan ketika kita melihat bahwa dalam proses termodinamika tadi yang pada video tadi itu ada yang mesin dotak, ya kan? Ya. Ada juga mesin paltak ya. Jadi pada mesin ini, ya di sini semua memerlukan bahan bakar. Nah sekarang bagaimana caranya ketika kita misalnya karena bahan bakar ini kalau ada keuangan internal dari kendaraan itu dia akan menjadi suatu masalah juga bagi lingkungan kan. Nah sekarang kira-kira bagaimana kita akan mengurangi itu ya. Maka untuk menjawab ini ya kita akan nanti lakukan percobaan ya, di mana di sini nanti kalian bisa membuat atau merancang suatu percobaan yang memanfaatkan proses termodinamika ini tanpa mengganggu lingkungan atau tanpa membuat menjadikan polusi udara ya, sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Nah sekarang karena proses ini kita akan lakukan pada saat perancangan suatu proyek, maka pada kesempatan ini ya, untuk kompetensi yang diharapkan di sini adalah ya, ini yang pertama memang usaha yang dilakukan oleh mesin kalor. Jadi di sini kita akan mengenal usaha nanti, tapi nanti setelah kita melaksanakan perancangan dan pembuatan alat ya. Kemudian analisis efisiensi mesin kalor, kemudian analisis kecepatan sudut pada mesin kalor, kemudian mendiagramkan nilai efisiensi mesin kalor. Nah sekarang tujuan kita di sini sekarang untuk agar yang di atas ini bisa kita laksanakan, maka kita akan masuk kepada bagaimana membuat karya model penerapan hukum pertama dan kedua termodinamika dan matematika. Ini kompetensi yang kita akan yang Anda dapatkan di sini. Kemudian pada indikator ini merancang dan membuat alat peraga sederhana berupa mesin kalor sebagai aplikasi penerapan hukum termodinamika. Ya, kemudian melakukan percobaan penerapan hukum termodinamika pada alat peraga mesin kalor. Nah, tujuannya apa? Ya, setelah menyimak video tadi, tujuan yang diharapkan ya peserta didik ini dapat merancang dan membuat alat peraga sederhana berupa mesin kalor sebagai aplikasi penerapan hukum termodinamika. Ya, manfaatnya apa? Setelah mengikuti kegiatan pelajaran ini, itu peserta didik dapat memiliki pengalaman ya dalam merancang dan membuat karya atau model sederhana yang menerapkan hukum termodinamika. Ya, jadi ini yang perlu dipahami supaya nanti ketika kita melaksanakan dalam merancang atau membuat alat peraga ini kita bisa laksanakan dengan baik. Nah sekarang untuk garis besar kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama mendapatkan pertanyaan kritik terkait dengan kehidupan sehari-hari, kemudian mendiskusikan perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal proyek, kemudian mengerjakan proyek, melakukan pengujian hasil proyek dan mengevaluasi hasil proyek. Nah ini secara garis besarnya. Nah sekarang di sini juga saya akan melakukan penilaian. Yang pertama itu masalah terkait dengan sikap, misalnya ketelitiannya, kerjasamanya, kemudian sikap gotong royong juga ya, itu bisa akan saya nilai melalui penilaian sikap. Kemudian penilaian keterampilan dalam presentasi. Ya, setelah melakukan merancang dan membuat percobaan ini, ya kita akan presentasikan bagaimana hasil yang kita sudah buat untuk alat sederhana tadi. Kemudian penilaian keterampilan pada saat menjalankan proyek. Ya ini nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lihat hasilnya bagaimana. Di sini kita akan menguji hasilnya. Kemudian penilaian pengetahuan berupa post-test. Di akhir nanti setelah di pertemuan kedua itu ada post-testnya. Ya. Nah, sekarang saya akan bagi dalam kelompok meskipun ini sudah dibahas sebelumnya. Jadi sekarang silakan duduk dalam posisi kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan diatur kelompoknya.
saling kalau ya, saya bagian dulu KPD ya. KPD. Kelompok 2 sudah dapat semua ya? Ada yang dapat ini? Ya, sudah diperhatikan pada KPD-nya. Di sini ada materi yang terkait dengan masalah termodinamika. Kemudian di situ juga bisa Anda baca-baca untuk sebagai literasi ya, menambah literasi. Ya, di samping dari melalui LKPD ini, materi yang ada di LKPD ini juga bisa dicari di internet ya, atau di buku yang Anda gunakan untuk materi tentang termodinamika ini. Ya, pada kegiatan ini yang diperhatikan untuk LKPD-nya, di sini Anda mendapatkan juga pertanyaan tadi, pertanyaan penting ya, pertanyaan mendasar ya, terkait dengan masalah penerapan hukum termodinamika. Jadi di sini ada gambar ya, ada gambar yang saya tampilkan di sini. Ya, ini adalah salah satu mesin yang bisa kita gunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar, di mana mengurangi polusi udara ya. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa dalam proses kerjanya ini memanfaatkan energi dari luar sistem ya. Kalau yang di kendaraan bermotor tadi itu yang internal ya, sehingga dia akan membakar asap dan juga bisa menjadi menjadikan polusi udara, sehingga bisa berdampak terhadap lingkungan. Nah, sekarang dari gambar ini ya, mungkin ada yang bisa sebutkan kira-kira gambar apa ini? Ya, yang mesin apa kira-kira di sini? Ya, ini adalah salah satu mesin ya. Mesin yang dimanfaatkan oleh termodinamika itu mesin Stirling. Ya, jadi mesin Stirling ini dia akan berubah energi panas ini menjadi energi gerak, sama dengan mobil tadi ya. Jadi dari energi panas menjadi berubah menjadi energi gerak. Ya. Nah, sekarang pada gambar ini mungkin kira-kira apa yang bisa menjadikan masalah yang akan diselesaikan di sini? Apa kira-kira? Jadi ini adalah pertanyaan dasar yang akan kita laksanakan dalam proses ini. Apa kira-kira? Ya, mungkin bisa dibaca-baca KPD-nya sehingga di situ juga bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi ini pertanyaan ini bagaimana Anda bisa kalian bisa merancang dan membuat alat peraga sederhana ya, dan memanfaatkan berbagai sederhana itu dia akan terkurung di dalam, jadi tidak akan keluar ya. Kalau misalnya kita lihat kendaraan ada dalam bentuk asap, ini tidak ada yang akan keluar asapnya ya, itu akan bergerak di dalam sistem ya. Bisa dipahami ya? Ya.
Sekarang diperhatikan video saya sekarang. Coba dilihat pada langkah kedua. Langkah kedua ya. Di apa namanya membuat perancangan proyek. Ya, silakan dilihat di situ. Silakan Anda kerjakan ya. Jadi dijawab ini sampai dengan ya, selain perancangan, ya, dalam perancangan ini ada judul yang harus ditentukan di sini. Kira-kira judul apa yang Anda bisa ambil situ, cari judul yang menarik terkait dengan masalah penerapan hukum termodinamika kedua ya. Jadi usahakan kira-kira apa yang judul yang menarik di situ. Kemudian di situ juga ada tujuannya. Setelah Anda menentukan judul, ada tujuan yang perlu Anda tentukan di situ, sehingga jelas nanti pada saat pelaksanaan pembuatan proyeknya ini itu menghasilkan yang proyek yang atau alat peraga yang maksimal. Kemudian di situ juga ada dan bahan, alat dan bahan yang harus dipenuhi. Kemudian ada prosedur pengerjaan proyek ya, ada prosedurnya. Nah, setelah itu dari rancangan tadi ya, kita buat dalam bentuk sketsa atau gambarnya. Jadi di dalam kotak ini bikin gambarnya, ya, bisa ya? Oke. Ya, setelah kita buat gambarnya, ini arahnya kita akan mengerjakan dari gambar yang tadi. Berarti kita harus susun jadwalnya dulu. Kapan dimulai? Kapan mencari bahannya? Kemudian kapan mulai pengerjanya? Dan kapan akan diuji coba hasilnya? Bisa dipahami ya? Oke, silakan dikerjakan. Ya, silakan dicari ya di internet atau berdasarkan ini bahan ajar yang ada dalam ini juga ini bisa membantu ya, dalam judul, kemudian tujuan dan perancangan proyeknya. Nanti dikembangkan ya. Bisa? Nah, karena ini cuma contoh ya, salah satu contoh mesin yang memanfaatkan termodinamika. Ya.
Bisa. Langsung ditaruh di. Judulnya apa? Pembuatan mesin streaming. Apa sampai yang batas jadi ada beberapa model tadi. Nah, ini nanti cari bisa. Bisa. Terima kasih.
Berarti ini kan ada
Jangan ngurus saya. Sudah Fitra ya? Sudah? Ya. Sudah selesai. Jadi setelah Anda kerjakan nanti dipresentasikan ini. Ya. Anda selesai? Kelompok 4 sudah? Ada yang sudah selesai? Ya. Gambarnya sudah? Oke, kemudian lanjut di yang berikutnya perencanaan pembagian tugas. Ya, jadi ada pembagian tugas misalnya kita tadi akan membeli balon misalnya, ya. Kemudian Rizky dia akan membeli mencari kaleng, ya. Atau sepak intan, misalnya di karet, itu dibuat dalam perancangan pembagian tugasnya, ya. Jadi setelah Anda rancang gambarnya bagaimana, kemudian dibuatkan dalam bentuk perencanaan pembagian tugas. Dilanjutkan ya, yang perencanaan pembagian tugas. Kemudian penyusunan jadwalnya. Ya, kalau penyusunan jadwal itu misalnya hari keberapa di mencari bahannya. Ya, kalau misalnya itu dalam kegiatannya dan mencari bahan dan alat. Tapi yang jelas itu ada yang mencari alat dan bahan. Kemudian dicentang, misalnya hari keberapa, mulai hari ini misalnya, nanti hari ini hari pertama, 1, 2, 3, sampai 4 misalnya, 4 hari. Nah kemudian pembuatan proyek misalnya 2 hari, ya 5, 6 gitu ya. Kemudian dokumentasinya misalnya kalau ada dokumentasinya. Ya, tapi ini diusahakan semua itu prosedurnya supaya nanti bisa kita lihat perkembangannya ya. Perkembangan proyek. Sudah?
Nanti dia harus ini juga. Ya. Itu kalau soalnya lagi masuk ke ini tidak dinamis. Ini oke, yang kelompok juga sudah? Belum Pak Bu, tinggal bisa. Tinggal di sini. Ya, habis desanya lanjut dengan peran pembagian tugas ya. Tugas kemudian susunan jadwal. Ya. Sudah semua? Ya, Pak. Sampai 4. Oke. Jadi untuk kelompok 4 ini sudah ya, yang sudah selesai, yang lain masih banyak. Sedikit lagi. Ya. Jadi ini akan dipresentasikan dulu. Tadi yang dulu yang ini apa? Di kelompok dan kelompok 1 dulu. Ini apa? Dulu apa? Pembuatan mesin Sterling. Ya, berarti nanti yang seperti apa itu kan tergantung dari desainnya. Kemudian kelompok 2 sama. Kelompok 3 juga 4 sama. Kelompok 4 apa dulunya? Kelompok 4 sama. Ini proses. Proses pembuatan mesin Sterling. Sama perempatan mesin Sterling. Perencanaan pembagian tugas sudah? Kelompok 4 perencanaan pembagian tugas sudah? Perencanaan pembagian tugas sudah? Lagi sebentar Pak Bu, masih Ya. dilakukan. Itu dilanjut dengan penyusunan jadwal ya? Ya. Jadwal ya. Ini. Berapa jelas apa lagi? Oh ini, kalau yang ini. Ya, sudah sudah ya. Pak Guru, untuk tugas ini bagaimana ini yang alat? Ya, untuk yang tugas itu misalnya Radit yang beli balon karet ya, kemudian Rizky misalnya mencari kaleng bekas. Nah, kan tidak ada balon karet yang bekas ya. Kalau balon karet bekas berarti sudah bocor, kita tidak bisa gunakan. Jelas ya, tetap. Tugasnya itu mau sebanyak-banyak kalau mencari grouping Nah, misalnya biasanya dia akan apa? Misalnya ada bahan kerja itu, jadi dibagi dengan itu. Ya, alat yang bahan ya kan ada dua jenis kan alat yang bahan. Kita mau bagi sama. Ya, jadi mungkin kalau kemudian apa lagi? Misalnya misalnya ya kan menjadi kawat atau besi yang keras ya. Kalau misalnya ini seperti biasa ya. TV.
Kamu dia mana rutin tadi? Sudah belum Bapak sudah? Ada nggak? Ya? Yang apa itu? Kalau yang biasanya yang sudah belum Bapak sudah? Tidak? Ya sudah? Sudah berapa sudah? 3, 2.
Oke ya? Yang tebal. Bisa jadi ada yang Oke sudah. Nah, sekarang ya, untuk kelompok 1 sudah. Ya, kelompok 2 sudah. 3, 4 sudah ya. Jadi sekarang kita masuk pada presentasi hasil ya. Jadi karena di sini yang sudah selesai duluan adalah kelompok 1, maka satu silakan untuk kelompok 1 yang presentasi depan. Yang lain nanti bisa bertanya kepada kelompok 1 tentang apa yang mereka presentasikan. Ya, silakan kelompok 1 ke depan. Oke, kelompok 4 sudah. Oke, silakan.
Yang lain diperhatikan. Silakan kelompok 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan sebelumnya perkenalkan nama dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Jain. Nama saya Siti Maulani. Nama saya Syalomita Toal. Nama saya Gita Naki. Nama saya Naki. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibawakan langsung oleh Kak Nabila. Ya, itu soalnya. Langkah proyek metode Suherman. Penentuan pertanyaan mendasar. Setelah mengambil video dari salah satu kalor, tuliskan permasalahan yang akan dilakukan berdasarkan tayangan video tersebut. Bagaimana merancang dan membuat sebuah mesin calor sederhana yang memanfaatkan adanya perubahan tekanan dan volume pada gas dalam sistem tertutup. 2. Membuat perencanaan proyek. Judul proyek yang kami buat yaitu pembuatan mesin Stirling. Tujuan proyek yang akan disampaikan oleh kami. Oke, ya. Tujuan proyek yaitu untuk membuat sebuah mesin calor sederhana yang memanfaatkan adanya perubahan tekanan dan volume pada gas dalam sistem tertutup. Alat dan bahan akan disampaikan oleh Kak Syalomita. Alat dan bahan yang digunakan: alat amplas, gunting, tembak, pisau, paku, pisau atau cutter, dan istar. Dan bahannya: kaleng minuman, tali sepeda atau kawat, tali, termowol, balon karet, konektor, tutup botol, pipa, spiritus, bahan bakar, termometer, stopwatch, tali, beban, dan korek api. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Bagian 4, prosedur pengerjaan proyek. Langkah-langkah pembuatan mesin Stirling. 1. Membuat silinder power dan mengurangi sisi bikin silinder. 2. Membuat silinder dispenser dan menahan power piston. 3. Membuat piston power yang berfungsi sebagai piston dispenser. 4. Membuat pin head. 5. Membuat poros dan menjaga pin head. 6. Membuat detail poros pin head. 7. Membuat piston dispenser. 8. Menghubungkan piston dispenser dan sistem power ke kabel poros pin head. Selanjutnya adalah alat mekanik. Dan diperlihatkan gambar ya. Rancangan gambarnya seperti itu, diperlihatkan saja. Saya akan memperlihatkan gambar proyek dari Bisa dilihat ya gambarnya? Ya. Yang didesain oleh kelompok 1 gitu ya. Jadi ada satu mesin Stirling ya. Itu yang didesain oleh kelompok 1. Jadi bedanya seperti itu. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, sudah disampaikan ya. Ya, silakan untuk kelompok
lain silakan menanggapi apa yang disampaikan tadi, mungkin ada hal-hal yang belum jelas silakan ditanyakan ya. Jika ada pertanyaan atau koreksi untuk kami, silakan. Ya silakan. Maka dari kelompok 4 ada yang ingin bertanya. Kak Iki. Ya silakan. Ya, Bang. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana prinsip kerja dari mesin stirling? Sekian, terima kasih. Ya silakan. Ya silakan. Kalau kelompok 1 sudah bertanya dari kelompok 2 tentang tadi basic kerjanya. Ya silakan. Oke, jawaban pertanyaan dari Kak Siva akan langsung dijawab oleh Kak Danila. Tangannya juga selanjutnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana prinsip kerja dari mesin stirling? Yaitu cara kerja mesin ini memanfaatkan sifat dasar udara yang akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Dengan demikian akan terjadi siklus pemuaian dan kesusutan sehingga sebuah mesin dapat berputar. Itulah jawabannya. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, apakah ada tambahan dari kelompok lain? Saya ingin bertanya mengenai perubahan energi apa yang terjadi pada mesin stirling. Siap, terima kasih. Oke, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab langsung oleh Kak Wiwit. Kak Wiwit juga silakan. Jadi perubahan energi apa yang terjadi pada mesin stirling? Yaitu merupakan mesin kalor yang mempunyai cara kerja mengkompresi dan mengekspansi tidak pada suhu yang berbeda, yang umumnya menyebabkan terjadinya perubahan energi panas menjadi energi mekanik. Apakah sudah jelas? Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang masih bertanya. Atau ada yang ingin memberikan tambahan? Jika tidak ada, maka saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, silakan. Sesuai apa yang sudah dikerjakan tadi, ini sangat bermanfaat sebenarnya dalam proses kita dalam proses sehari-hari. Sehingga untuk proses termodinamika ini memang kita dapatkan dalam aktivitas kita ya. Jadi dan sekarang tadi sudah ditampilkan itu masalah ya di sini mengambil judul tentang mesin stirling. Ya, itu adalah salah satu mesin yang memanfaatkan hukum termodinamika dalam proses pergerakannya. Ya, jadi ada tadi antisipasi udara, ada pembuaian udara dalam sehingga udara bahan bakar yang pembakaran terjadi dalam mesin itu dia tidak akan keluar ya, dia akan berproses dalam sistem. Ya, itu sangat berguna sebenarnya dan itu bisa mengurangi daripada misalnya kalau kita lihat asap kan ada polusi ya, bisa bertimbul udara, jadi bisa mengurangi itu. Ya. Tapi sekarang untuk yang mesin ini kan belum umum ya, itu biasanya masih digunakan pada kapal selam. Ya, itu ada ya senyap ya, mesinnya itu senyap, jadi tidak ditinggal misalnya kayak macam mobil atau motor ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Ya, kira-kira dari pelaksanaan tadi apa yang bisa disimpulkan?
dalam prosesnya tadi itu mulai dari pertama merancang ini materi rencana sampai dengan susun jadwal. Kira-kira apa manfaat yang bisa didapatkan tadi sehingga materi ini bisa ada manfaatnya kepada Anda? Ya. Nah, ada yang sudah paham, oh ini ternyata misi Sterling, tapi gitu ya? Ya. Oh tadi saya ternyata bikin rencana begini. Ya, jadi punya keterampilan tersendiri ya dalam hal ini. Ya, mungkin ada pertanyaan untuk terkait dengan materi yang kita sudah pelajari tadi. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kita ketemu pada minggu berikutnya, yaitu terkait dengan uji hasil. Ya. Namun sebelum kita uji hasil, saya akan mengontrol proses yang akan dikerjakan oleh kalian. Ya, dalam pembuatan mesin Sterling tadi yang sudah dibuat. Bisa ya? Dan juga nanti kalian juga bisa mendokumentasikan ya dalam proses pengerjaannya, apakah pencarian bahan atau dalam pekerjaan itu silakan didokumentasikan. Jadi nanti akan dikirim ke saya, bisa lewat WA, bisa di video, bisa dalam bentuk foto, ya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk pertemuan cukup sekian. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ini kita coba sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.